panda Dodicon kemalasan yang menggemaskan. Tapi di balik semua itu, mereka adalah makhluk paling absurd di planet ini. Pertama, panda adalah pengkhianat di dunia beruang. Perut mereka siap buat makan daging. Tapi mereka malah ngotot jadi vegan bambu. Hasilnya energi nol, motivasi rebahan. Kedua, mereka adalah raja friendzone. Panda itu penyendiri sejati. Kalau ada yang coba-coba SKSD, mereka lebih milih manjat pohon buat menyendiri. Walaupun ujung-ujungnya sering kepleset dan jatuh, yang penting me time nggak keganggu. Nah, soal cinta ini yang paling gila. Jendela romantis panda betina cuma terbuka 2-3 hari dalam setahun. Sisanya, mode jomblo absolut. Bayangin, kamu punya waktu 72 jam buat cari jodoh. Atau nunggu tahun depan. Tekanannya lebih berat dari cicilan KPR. Kalau berhasil, lahirlah bayi panda seukuran stik mentega. Serius, kecil banget sampai ibunya kadang nggak sadar sudah melahirkan. Sebuah momen ini anak siapa yang nyata. Terakhir, karena diet anehnya, mereka buang air besar sampai 40 kali sehari. 40. Mereka adalah mesin pengolah bambu paling efisien sekaligus paling sibuk di dunia. Jadi panda itu aneh, kikuk, dan super absurd. Dan itulah kenapa kita semua suka mereka. Mau fakta aneh lainnya? Kamu tahu harus kemana? Kita balik lagi guys untuk pembahasan selanjutnya. Lihat makhluk imut ini. Ini kuda poni. Dan mereka jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Fakta pertama dan paling penting, kuda poni bukan bayi kuda. Mereka adalah kuda dewasa versi pendek. Mengatai mereka bayi, kuda itu seperti mengatai orang dewasa yang pendek sebagai anak TK. Kedua, mereka punya definisi BFF yang sangat praktis. Kalau ada lalat menyebalkan, mereka nggak panik. Dua kuda poni sahabat akan berdiri berlawanan arah, kepala ketemu ekor. Kenapa? Jadi mereka bisa saling mengusir lalat dari wajah satu sama lain pakai ekor. Itu bukan cuma persahabatan, itu kolaborasi anti serangga. Mereka juga punya yang namanya pony attitude. Kalau kuda poni disuruh melakukan sesuatu yang menurutnya tidak ada gunanya, siap-siap saja perintahmu diabaikan dengan gaya paling santai sedunia. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Per kilogram berat badannya, kuda poni jauh lebih kuat dari kuda biasa. Mereka adalah atlet angkat besi dunia kuda yang menyamar dalam tubuh mungil. Dan yang mereka bisa tidur sambil berdiri. Sebuah keahlian super yang kita semua butuhkan. Kaki mereka bisa mengunci, jadi mereka bisa tidur nyenyak tanpa takut jatuh. Jadi kuda poni itu kuat, sangat pintar, sedikit bandel, dan penuh kejutan. Mereka adalah bukti nyata bahwa hal-hal terbaik seringkali datang dalam paket kecil. Kita balik lagi guys untuk pembahasan selanjutnya. Lihat makhluk ini. Ini bukan panda versi mini. Dan bukan juga rakun yang salah cat. Ini panda merah. Dan mereka adalah misteri berjalan di dunia hewan. Fakta pertama, mereka adalah jomblo sejati di pohon evolusi. Mereka bukan beruang, bukan juga rakun. Mereka begitu unik sampai para ilmuwan membuatkan mereka keluarga sendiri yang isinya cuma mereka, spesies paling eksklusif di dunia. Kedua, jurus pertahanan mereka adalah hal paling gagal sekaligus paling imut. Kalau kaget atau terancam, mereka akan berdiri dengan kaki belakang dan mengangkat tangan, berusaha terlihat lebih besar dan seram. Hasilnya, mereka malah terlihat seperti mau minta peluk. Lalu lihat ekor tebalnya itu bukan cuma hiasan. Itu adalah selimut portable super mewah. Saat cuaca dingin, mereka tinggal membungkus diri dengan ekornya itu. Hangat, praktis, dan pastinya sangat gaya. Sama seperti panda raksasa, mereka juga punya jempol palsu. Tapi versi mereka ini sudah di-upgrade untuk memanjat. Ini adalah alat canggih yang membuat mereka jadi pemanjat ulung. Bukan cuma buat pegang makanan. Terakhir, soal makanan. Mereka dikenal sebagai pemakan bambu. Tapi sebenarnya mereka adalah vegan yang suka jajan. Kalau ada kesempatan, telur, serangga, atau buah-buahan kecil bakal jadi camilan rahasia mereka. Jadi panda merah itu penyendiri, ahli pertahanan yang gagal, dan vegetarian yang fleksibel. Mereka adalah paket lengkap keanehan yang sangat menggemaskan. Kita balik lagi guys, untuk pembahasan selanjutnya. Kenalan sama marmut atau Guinea pig. Tapi tunggu dulu, mereka ini korban salah nama terbesar di dunia hewan. Mereka bukan babi, dan sama sekali bukan dari Guinea. Mereka aslinya dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Fakta kedua, mereka punya alarm makanan paling canggih, suara plastik. Coba saja buka kantong keripik atau sayuran di dekat mereka. Suara kerasak-kerusuk itu akan memicu teriakan wik-wik, yang artinya cuma satu. Bagi sini makanannya. Kalau mereka super-duper bahagia, mereka akan melakukan popcorning. Mereka bakal lompat lurus ke atas sambil berputar di udara. Persis kayak jagung yang meletup jadi popcorn. Itu bukan error, itu adalah tarian kebahagiaan murni. Lupakan bayi hewan lain yang lahir tak berdaya.
Bayi marmut lahir sudah siap tempur. Mereka lahir dengan bulu mata terbuka dan bisa langsung lari-larian beberapa jam setelah lahir. Mereka lahir sudah dalam mode siap berpetualang. Sama seperti manusia, mereka nggak bisa memproduksi vitamin C sendiri. Tanpa asupan harian dari sayuran, mereka bakal lemas. Jadi hidup mereka bergantung pada jajan sehat setiap hari. Terakhir, gigi mereka nggak pernah berhenti tumbuh. Makanya mereka harus terus-menerus mengunyah sesuatu. Entah itu jerami atau mainan biar giginya nggak kepanjangan. Sebuah alasan bagus untuk ngemil seharian. Jadi marmut itu adalah bola bulu yang berisik, jago lompat, dan selalu lapar. Mereka adalah paket lengkap kegemasan yang penuh energi. Kita balik lagi guys untuk pembahasan selanjutnya. Mari kita bahas sang penguasa rumah yang sebenarnya, si bos besar berbulu kucing. Makhluk yang pura-pura cuek tapi selalu jadi pusat perhatian. Pertama, pernah lihat kucing memijat atau menguleni selimut? Itu bukan latihan jadi tukang roti. Itu adalah perilaku dari masa kecil mereka saat menyusu pada induknya. Jadi kalau kucingmu melakukannya padamu, itu tandanya dia merasa super nyaman dan menganggapmu sebagai induknya. Kedua, suara meow itu ternyata sandi rahasia. Kucing dewasa jarang sekali mengeong pada kucing lain. Mereka mengembangkan suara itu khusus untuk berkomunikasi dengan kita, manusia bodoh yang gak ngerti bahasa tubuh mereka. Jadi setiap meow adalah upaya mereka menerjemahkan keinginan mereka. Lalu ada mode roti tawar atau cat loaf. Saat mereka melipat semua kaki di bawah tubuh, itu artinya mereka merasa aman dan santai. Tapi jangan salah, dari posisi ini mereka bisa langsung melesat jika ada bahaya. Atau jika mereka mendengar suara bungkus makanan. Fakta aneh, kucing tidak bisa merasakan manis. Jadi jangan tersinggung kalau mereka menolak es krim atau kuemu. Di lidah mereka, rasa manis itu prosto tidak ada. Terakhir, jika seekor kucing menatapmu lalu berkedip perlahan, itu bukan karena dia ngantuk. Itu adalah ciuman versi kucing. Itu adalah cara mereka menunjukkan rasa percaya dan kasih sayang yang tulus. Balaslah dengan kedipan perlahan juga untuk bilang, aku juga sayang kamu. Jadi kucing itu adalah bos yang manipulatif, ahli bahasa dan penuh kasih sayang dengan caranya sendiri. Mereka adalah misteri berjalan yang kita sukarela layani setiap hari. Kita balik lagi guys untuk pembahasan selanjutnya. Perkenalkan sang ikon kemalasan dari Australia, koala. Dan fakta pertama yang harus kamu tahu, mereka bukan beruang. Menyebut mereka beruang koala itu salah kaprah. Kedua, mereka adalah makhluk paling rewel soal makanan. Mereka hanya makan daun eukaliptus, tapi bukan sembarang daun. Dari ratusan jenis, mereka mungkin hanya mau makan beberapa jenis saja. Menu makan mereka lebih eksklusif dari restoran bintang 5. Diet rendah kalori ini punya efek samping. Mereka butuh tidur ekstrim untuk menghemat energi. Koala bisa tidur sampai 22 jam sehari. Hidup mereka cuma makan, tidur, makan lagi, lalu lanjut tidur. Yang paling aneh, sidik jari mereka nyaris identik dengan sidik jari manusia. Sangat mirip. Sampai-sampai bisa mengacaukan TKP sungguhan. Bayangkan saja, polisi bingung mencari penjahat padahal pelakunya sedang tidur di pohon. Otak mereka juga sangat unik. Dibandingkan ukuran tubuhnya, otak koala termasuk yang paling kecil. Permukaannya halus, tidak banyak lipatan. Yang menurut ilmuwan berarti mereka tidak banyak berpikir. Hidup santai, tanpa stres. Terakhir, jangan tertipu penampilan imutnya. Suara koala jantan saat musim kawin sama sekali tidak lucu. Suaranya adalah geraman dalam yang lebih mirip suara babi hutan atau monster kecil. Jadi koala adalah pemalas ahli, pemilih makanan ekstrim dan penuh kejutan aneh. Mereka adalah bukti hidup bahwa menjadi pemalas itu butuh keahlian khusus. Kita balik lagi guys. Untuk pembahasan selanjutnya, siap-siap kenalan sama makhluk paling hiperaktif di perairan berang-berang. Mereka bukan cuma jago renang tapi juga penuh trik unik. Fakta pertama, banyak berang-berang punya batu favorit. Ini bukan sembarang batu. Ini adalah alat andalan mereka untuk memecahkan kerang. Dan yang lebih keren, mereka menyimpannya di kantong kulit khusus di bawah lengan mereka. Kedua, mereka adalah makhluk paling romantis sekaligus praktis. Berang-berang laut sering tidur sambil berpegangan tangan agar tidak terpisah dan hanyut terbawa arus. Ini adalah cara termanis untuk bilang, aku jagain kamu. Mereka juga punya baju selam alami terbaik di dunia.
Bulu mereka super tebal dan padat, bisa sampai 1 juta helai per inci persegi. Ini membuat kulit mereka tetap kering total bahkan saat menyelam di air paling dingin sekalipun. Perut mereka bukan cuma buat menyimpan lemak. Itu adalah meja makan pribadi. Mereka akan telentang di air, menaruh makanan di perutnya, dan menggunakan batu favorit mereka sebagai palu untuk membuka cangkang keras. Terakhir, mereka sering terlihat juggling atau melempar-lempar batu. Sampai sekarang, para ilmuwan masih berdebat kenapa mereka melakukannya. Apa untuk melatih koordinasi, untuk pamer ke sesama berang-berang, atau murni karena mereka iseng dan suka bermain. Jadi, berang-berang adalah pekerja keras yang playful, pengguna alat yang cerdas, dan teman yang setia. Mereka adalah paket lengkap keceriaan yang hidup di air. Kita balik lagi guys, untuk pembahasan selanjutnya. Kenalan sama hewan paling santai di planet ini, kapibara. Mereka adalah hewan pengerat terbesar di dunia, tapi kelakuannya lebih mirip biksu Zen. Pertama, mereka adalah kursi umum di alam liar. Kapibara sangat tenang sampai hewan lain, dari monyet sampai buaya, merasa aman untuk nongkrong di dekat atau bahkan di atas mereka. Mereka adalah definisi berjalan dari zona netral. Kedua, mereka adalah perenang andal. Karena mata dan hidung mereka ada di bagian atas kepala, mereka bisa berendam berjam-jam dengan seluruh tubuh tersembunyi di bawah air, cuman mengintip sedikit. Sempurna untuk mengintai atau sekadar mendinginkan kepala. Ini fakta paling absurd. Ratusan tahun yang lalu gereja Katolik secara resmi mengklasifikasikan mereka sebagai ikan. Kenapa? Biar umat bisa tetap memakannya saat masa prapaskah. Kapibara, satu-satunya mamalia yang lolos sensor agama. Siap-siap mereka makan kotoran mereka sendiri. Tapi ini bukan karena jorok. Kotoran pertama yang mereka keluarkan masih penuh nutrisi dari tumbuhan yang sulit dicerna. Jadi mereka memakannya lagi untuk putaran kedua, penyerapan gizi dan efisiensi tingkat dewa. Pada akhirnya kapibara adalah ahli dalam seni tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam hanya duduk, berjemur atau berendam. Mereka mengajarkan kita pelajaran penting. Kadang-kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah santai saja. Jadi kapibara adalah bukti hidup bahwa menjadi makhluk paling tenang dan ramah adalah kekuatan super yang sesungguhnya.